Selamat datang dalam perjalanan eksplorasi kehidupan ikan mujair. Salah satu spesies yang menarik dan penting dalam ekosistem perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang kehidupan mereka, dari habitat alami hingga peran penting mereka dalam budidaya dan konservasi. Sebelumnya, mohon dukungan teman-teman untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dan jika ada kritik dan saran, yuk kita diskusi di kolom komentar. Tonton videonya sampai habis, mari berimajinasi dengan logika. Digeboy ikan mujair. Ya, itu dia pembukanya. Ikan mujair adalah salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki sejarah panjang dalam budidaya dan keberadaannya di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ikan mujair atau dengan nama ilmiahnya yaitu Oreochromis mozambicus adalah ikan berukuran sedang yang hidup di ekosistem perairan tawar dan payau. Ikan ini mudah dibudidayakan serta gampang dijumpai dengan harga terjangkau. Tidak hanya itu, mujair juga memiliki rasa dan bau yang tidak terlalu amis sehingga relatif disukai masyarakat Indonesia. Ikan mujair berukuran sedang. Panjang total maksimum yang dapat dicapai ikan mujair adalah sekitar 40 cm. Bentuk badannya pipih dengan warna hitam keabu-abuan, kadang-kadang kecoklatan atau kekuning-kuningan. Sirip punggungnya atau dorsal memiliki 15-17 duri yang tajam dan 10-13 jari-jari atau duri berujung lunak, dan sirip dubur atau anal dengan 3 duri dan 9-12 jari-jari. Ikan mujair merupakan ikan asli perairan air tawar dan air payau di wilayah Tenggara Afrika, mulai dari Mozambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, hingga Sungai Bushman di Provinsi Eastern Cape di Afrika Selatan. Ikan ini berkerabat dengan ikan nila atau Oreochromis niloticus yang berasal dari Afrika bagian utara dan Livan. Pertama sekali ditemukan di Indonesia oleh Pak Mujair atau Mbah Mujair di muara Sungai Serang Pantai Selatan Blitar, Jawa Timur pada tahun 1936. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana ikan itu bisa sampai ke muara terpencil di selatan Blitar? Ikan mujair ditemukan di perairan yang tenang seperti danau, kolam, atau sungai dengan dasar lumpur atau pasir. Mereka lebih suka hidup di perairan yang agak dangkal dengan vegetasi air yang cukup, karena ini memberikan perlindungan dan sumber makanan yang penting bagi mereka. Dikutip dari kompas.com yang menyebutkan bahwa pakar perikanan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, yaitu Muhammad Mukhlis Kamal, mengatakan ikan mujair atau bernama ilmiah Oreochromis mozambicus adalah ikan spesies asli Afrika. Nama spesies Mozambicus tersebut merujuk pada suatu tempat, yakni negara Mozambik di kawasan Afrika bagian timur. Ikan dengan nama umum Mozambique tilapia ini merupakan salah satu jenis ikan anggota dari famili Cichlidae. Pakar perikanan Indonesia ini menjelaskan kehadiran ikan mujair di perairan tanah air kemungkinan besar dikarenakan tidak sengaja terbawa oleh kapal asing yang mengambil air balas di Afrika. Oh ya, air balas atau ballast water merupakan bagian wajib dari kapal untuk memberikan stabilitas dan kemampuan manuver selama perjalanan. Air balas biasanya disimpan di tangki belas ketika ruang kargo kosong atau tidak terisi penuh atau stabilitas tambahan diperlukan untuk mengarungi laut yang bergelombang. Oke, kita kembali ke topik kita, yaitu ikan mujair. Karena kemampuannya untuk memasuki perairan pesisir, di lokasi tambat kapal-kapal Belanda yang butuh untuk air balas, larva dan anak-anak ikan mujair ada di situ, sehingga terbawa berlayar hingga ke Nusantara. Seperti diketahui, selain Hindia Belanda yang kini menjadi Indonesia, Belanda memiliki wilayah jajahan cukup banyak di Afrika. Layaknya Afrika, Indonesia merupakan negara tropis, sehingga mudah bagi ikan mujair yang terbawa untuk berkembang biak saat dilepaskan bersama pembuangan air balas dari kapal. Ikan mujair tercatat pertama kali ditemukan pada 25 Maret 1936 di Pantai Serang, Blitar, Jawa Timur oleh seorang nelayan bernama Mujair. Informasi tersebut tertulis jelas pada batu nisan tempat Mbah Mujair dimakamkan.
Sepertinya berkemungkinan kita akan buat satu video tentang Mbah Mujair. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar. Sebagai ikan omnivora, ikan mujair memiliki diet yang bervariasi. Mereka memakan plankton, larva serangga air, ganggang, dan sisa-sisa organik di dasar perairan. Di samping itu, mereka juga dapat memakan tumbuhan air dan serangga kecil yang jatuh ke dalam air. Pemijahan ikan mujair terjadi di musim semi dan musim panas. Betina meletakkan telur di antara tumbuhan air atau di permukaan air, dan telur-telur ini menetas dalam beberapa hari. Larva ikan mujair membutuhkan perlindungan dari tumbuhan air saat mereka tumbuh. Ikan mujair tumbuh dengan cepat dalam kondisi yang cocok. Dalam beberapa bulan pertama, mereka mengalami pertumbuhan yang signifikan tergantung pada ketersediaan pakan dan kondisi lingkungan. Ikan mujair memainkan peran penting dalam ekosistem perairan. Sebagai pemakan plankton, mereka membantu mengontrol populasi organisme kecil dan menjadi bagian penting dalam rantai makanan di habitat mereka. Budidaya ikan mujair sangat umum di banyak negara tropis dan subtropis. Mereka dibudidayakan untuk konsumsi manusia karena daging mereka yang lezat dan nilai nutrisinya yang tinggi. Nilai ekonomis ikan mujair sebagai sumber protein hewani membuat budidaya ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani ikan dan masyarakat setempat. Meskipun tidak terancam punah secara global, ikan mujair dan habitat mereka rentan terhadap pencemaran air, kerusakan habitat, dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi populasi mereka. Kehidupan ikan mujair adalah contoh yang menginspirasi tentang adaptasi dan ketergantungan terhadap lingkungan air tawar. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang siklus hidup dan peran mereka dalam ekosistem, kita dapat melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam ini secara berkelanjutan untuk masa depan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini untuk menjelajahi kehidupan menakjubkan dari ikan mujair. Mari kita jaga dan lestarikan keberadaan mereka untuk generasi yang mendatang. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang mendukung channel ini. Semoga mendapat limpahan rezeki dan masuk surga. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.